Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini akan menjelaskan, kami akan presentasikan analisis studi kasus pada ruang publik di pada piece of cake. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu bernama Audi Malvina Wendro, ada Marcelino Porin Simanjuntak, kemudian Muhammad Al-Fatih Jumaidi, dan Fahmi Rizky Habibi Hasibuan. Pendahuluan, Cafe Piece of Cake yang berlokasi di pusat kota telah menjadi tujuan populer bagi pecinta kopi dan penikmat suasana kafe yang nyaman. Dengan desain interior yang menarik, kafe ini berhasil menciptakan lingkungan yang mengundang pengunjung untuk bersantai dan menikmati waktu bersama. Desain interior yang atraktif ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengalaman visual yang menyenangkan, tetapi juga telah didesain dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan, antropometri, dan juga dalam aspek human-centered design agar dapat memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengunjung. Masalah 1. Apa konsep human-centered design dalam konteks public space piece of cake? Kedua, bagaimana implementasi health, safety, and welfare diterapkan dalam pengembangan ruang dan fasilitas di pitch of cake. Ketiga, seperti apakah antropometri dalam konteks public space sebuah cafe pitch of cake? Tujuan 1. Menganalisis konsep human-centered design pada ruang public space pitch of cake. Kedua, mengetahui bagaimana kesehatan dan keselamatan pada ruang publik pitch of cake. Ketiga, mengidentifikasi aspek-aspek antropometri yang ada pada cafe pitch of cake. Untuk pembahasan yang pertama yaitu konsep human centered design pada piece of cake. Analisis konsep human centered design pada cafe mencakup evaluasi aspek yang merupakan pengalaman sebagai prioritas utama dari desain. Berikut adalah yang pertama pengalaman dari mudah berikut
Kemudian untuk pembahasan ada kualitas udara dalam ruangan. Gambar ketiga menunjukkan adanya ventilasi yang baik dengan jendela yang terbuka dan sirkulasi udara yang tampaknya optimal. Kemudian juga ada tanaman hias yang terpajang di beberapa sudut kafe dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemurnian udara. Kemudian dalam hal ergonomi, furnitur terlihat nyaman dan juga dirancang dengan baik sehingga menciptakan suasana yang mendukung ergonomi. Kemudian ruang untuk pergerakan di sekitar meja itu dan kursi menunjukkan perhatian terhadap kenyamanan pengunjung. Kemudian dalam segi pencahayaan, cahaya yang diterapkan juga memberikan suasana yang hangat dan juga nyaman. Dalam beberapa sudut bisa terlihat juga adanya kombinasi pencahayaan alami dan buatan untuk memastikan pencahayaan yang memadai sepanjang hari. Kemudian dari segi keselamatan, pada keselamatan kebakaran, desain interior harus mematuhi kode bangunan dan regulasi terkait keselamatan kebakaran. Ini termasuk pemilihan bahan dan juga rute keluar yang tepat dan penempatan alat pemadam kebakaran. Kemudian dalam hal aksesibilitas, desainer juga harus memastikan bahwa ruang interior dapat diakses oleh orang dengan disabilitas. Ini melibatkan pertimbangan seperti aksesibilitas kursi roda, tanda-tanda yang benar, dan toilet yang dapat diakses. Untuk pencegahan terpleset dan datu juga bahan lantai yang digunakan dan penyelesaiannya juga harus dipilih dengan pertimbangan yang tahan terhadap terpleset, terutama di area yang rentan terhadap air atau tumpahan. Kesejahteraan, kenyamanan dan kesejahteraan. Desainer interior bertujuan menciptakan ruang yang meningkatkan kesejahteraan keseluruhan penghuninya. Ini melibatkan pertimbangan untuk furnitur yang nyaman, akustik, dan kontrol suhu. Untuk kesejahteraan psikologis, desain harus memperhitungkan dampak psikologis dari warna, tekstur, dan tata letak ruang terhadap penghuni. Menciptakan lingkungan yang mengurangi stres dan mempromosikan atmosfer positif yang sangat penting. Kemudian ruang interior harus dirancang untuk memberikan keseimbangan antara kolaborasi terbuka dan area kerja pribadi. Ini terutama penting dalam pengaturan kantor dan tempat tinggal. Kemudian furnitur yang nyaman. Gambar di atas memperlihatkan kursi dan meja yang dirancang dengan kenyamanan pengunjung sebagai prioritas utama. Pilihan furnitur yang mendukung postur tubuh akan meningkatkan kesejahteraan fisik. Kemudian suasana psikologis. Desain interior menunjukkan pemilihan warna dan tekstur yang dapat meningkatkan suasana hati dan kesejahteraan psikologis. Kemudian kemungkinan adanya unsur-unsur artistik atau dekoratif yang memberikan nilai tambah pada pengalaman pengunjung. Kemudian privasi. Terlihat adanya area privasi yang ditandai dengan desain pemisah ruang atau penyekat. Itu memberikan opsi untuk pengunjung yang menginginkan privasi. Kemudian ada juga pertimbangan untuk memastikan bahwa meja-meja tidak terlalu dekat satu sama lain untuk memberikan ruang pribadi yang memadai. Mik. Bab 2 pembahasan C. Aspek antropometri yang ada pada public piece of cake. Analisis antropometri dalam konteks ruang publik seperti sebuah kafe merujuk pada pengukuran dan studi tentang dimensi tubuh manusia, serta cara manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Analisis ini penting untuk merancang ruang yang nyaman dan berfungsi dengan baik bagi pengunjung. Berikut adalah beberapa aspek antropometri yang dapat dianalisis dalam cafe piece of cake. 1. Ukuran dan jarak tempat duduk. Perlu mempertimbangkan ukuran dan jarak antar meja dan kursi untuk memastikan kenyamanan pengunjung. Hindari menyusun kursi terlalu dekat atau terlalu jauh, dan pastikan ada ruang yang cukup untuk penggerakan bebas. Kedua, tinggi meja dan kursi. Antropometri juga melibatkan penentuan tinggi meja dan kursi yang sesuai dengan postur tubuh manusia. Kursi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menciptakan ketidaknyamanan. Ketiga, desain ketinggian bangku dan punggung. Kursi dan bangku harus dirancang dengan ketinggian yang memadai untuk mendukung postur tubuh pengunjung. Punggung kursi juga perlu memberikan dukungan yang cukup. Keempat, ruang untuk mobilitas. Pastikan ada cukup di antara meja dan kursi untuk memfasilitasi mobilitas dan aksesibilitas bagi orang dengan berbagai kebutuhan termasuk kursi roda. Kelima, pencahayaan dan visibilitas.
analisis antropometri dapat membantu menentukan penempatan yang optimal untuk pencahayaan sehingga tidak ada bayangan yang mengganggu dan memastikan visibilitas yang baik di antara pengunjung. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek antropometri ini, desain public space Cafe Piece of Cake dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, ramah pengguna, dan sesuai dengan kebutuhan beragam pengunjung. Sebuah desain yang baik akan mempertimbangkan keanekaragaman dimensi tubuh manusia serta memastikan bahwa pengunjung dapat menikmati pengalaman di kafe. Kesimpulan, dengan menganalisis secara rinci aspek kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan, dalam desain interior Cafe Piece of Cake, dapat disimpulkan bahwa kafe ini berhasil menciptakan ruang yang seimbang dan mendukung pengalaman positif pengunjung. Desain interior kafe ini bukan hanya mengejar estetika visual, tetapi juga mempertimbangkan elemen-elemen yang mendukung kesehatan pengunjung. Ventilasi yang baik, pilihan furnitur yang ergonomis, dan suasana yang ramah kesehatan menciptakan lingkungan yang nyaman. Dalam konteks keselamatan, kafe ini memperlihatkan kebijakan yang jelas terkait dengan evakuasi dan pemilihan bahan tahan api, menunjukkan komitmen pada keamanan pengunjung dalam situasi darurat. Aspek kesejahteraan juga diperhatikan dengan cermat, dari pemilihan warna dan tekstur hingga ruang privasi bagi pengunjung yang menginginkannya. Hal ini menciptakan suasana yang mendukung kesejahteraan fisik dan psikologis. Dengan demikian, Cafe Piece of Cake tidak hanya menjadi tempat untuk menikmati kopi dan suasana kafe, tetapi juga merupakan ruang yang mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan holistik pengunjungnya. Desain ini mencerminkan perpaduan yang harmonis antara estetika, fungsionalitas, dan perhatian terhadap kebutuhan pengunjung. Oke, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.